450 jiwa dari 120 kepala keluarga hingga kini masih mengungsi di sejumlah lokasi pasca kebakaran yang ratusan bangunan dan lapak barang bekas di Pengadegan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan beberapa hari lalu. Mayoritas pengungsi hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian yang didirikan BPBD DKI Jakarta. Bantuan pun terus mengalir untuk warga korban kebakaran dari Dinas Sosial, PMI, serta BPBD DKI Jakarta. Bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan sehari-hari kepada warga korban kebakaran. Dua hari pasca kebakaran yang melanda ratusan bangunan dan lapak barang bekas di Pengadegan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga terlihat berupaya mengais di antara puing-puing kebakaran barang-barang yang bisa diselamatkan. 2 hari pasca kebakaran masih ada warga bertahan di lokasi kebakaran, meski banyak juga warga yang memilih mengungsi di posko pengungsian yang berada di sekitar Masjid Jami Darul Mukhtar yang jaraknya 100 meter dari lokasi kebakaran. Banyak warga kembali ke reruntuhan tempat tinggal mereka untuk mencari sisa-sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Puing-puing bangunan, besi-besi rongsokan mereka kumpulkan agar bisa dijual kembali untuk penghasilan tambahan mereka. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore lalu mengakibatkan 115 kepala keluarga terdampak atau sekitar 420 jiwa yang terdiri dari 30 anak dan balita, 375 orang dewasa, serta 15 lansia. BPBD DKI Jakarta mendirikan posko pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran. Kondisi posko pengungsian yang berada di dekat Masjid Jami Darul Mukhtar masih dipenuhi warga yang kehilangan tempat tinggal. Terdapat 3 tenda pengungsi dan 2 tenda posko yang didirikan di titik ini untuk menampung sekitar 98 warga korban kebakaran. Masing-masing tenda ditempati sekitar 30 orang dengan fasilitas penunjang seperti MCK umum, posko kesehatan, dan dapur umum. Namun kehilangan tempat tinggal yang sudah didiami selama puluhan tahun membuat banyak warga masih belum bisa sepenuhnya bangkit. Nah, kita namanya sedih aja gitu, gimana ya, kita udah terima nasib aja gitu. Udah, karena bukan kita aja sendiri. Saya kan ikut lapak bos, ini Rati. Jadi habis semua merata jadinya. Sementara Dinas Sosial, PMI, serta BPBD DKI Jakarta telah memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan sehari-hari kepada warga korban kebakaran. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Budiman, TV One mengabarkan. Bagaimana informasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Pengadegan Pancoran, Jakarta? Kita tanyakan kepada rekan kami Virgi Diners. Selamat malam Virgi, bagaimana kondisi pengungsian saat ini di sana? Benar sekali bahwasannya saat ini kami berada di posko pengungsian tepatnya di STBA Alia Jakarta Selatan, tempat di mana para warga mengungsi setelah berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran Pancoran Pengadegan. Dan juga saat ini juru kamera kami akan membawa Anda untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi tenda atau posko yang didirikan oleh BPBD DKI Jakarta. Disinilah ada sekitar mungkin 100 lebih warga yang mengungsi dari total 300 lebih warga yang terdampak. Beberapa memang tidak memilih untuk mengungsi karena sudah mendapatkan tempat seperti untuk menyewa rumah, kontrakan, dan juga tinggal di tempat sanak saudara. Yang masih di sini, yang masih bertahan, mereka masih mencari opsi nanti sampai tanggal 14 Oktober, tepatnya hari Selasa, di mana posko ini sudah selesai. Mereka sudah harus bergegas apakah memilih untuk mengontrak ataupun tinggal di tempat keluarga. Kami akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu warga yang terdampak, bagaimana kira-kira bantuan yang diberikan dan apakah ini cukup dan kira-kira apa yang direncanakan untuk nanti tanggal 14 Oktober harus meninggalkan posko pengungsian ini. Halo Bapak, selamat malam. Pak, sebelumnya kami dari TV One turut berduka dan pastinya turut ikut prihatin atas kejadian yang menimpa warga Pancoran. Pak,
Kira-kira bantuan yang telah diberikan ini kan sudah banyak ya berdatangan. Mulai dari alat sekolah, makanan hingga pakaian. Sejauh ini sudah cukup belum Pak? Ya kalau makanan apa ini sih udah cukup ya. Tapi kita kalau modal buat usaha dagang, usaha ini belum cukup. Kalau namanya orang perantauannya kita harus beri modal yang secukupnya, buat modal lagi, buat kontrakan atau buat anak-anak kita. Berarti kalau dari pangan sudah cukup Pak ya, namun memang untuk sandang sendiri nih masih kurang ya Pak, apalagi rumah sudah hangus total ya Pak. Apakah ada barang yang bisa diselamatkan Pak? Udah nggak layak diselamatkan. Kalau Bapak kesehariannya bekerja sebagai apa? Sebagai pedagang gorengan semuanya. Sebagai pedagang gorengan berarti alat-alat dan bahan-bahan untuk gorengan itu juga sudah hangus ya Pak? Hangus semua. Baik, Pak berarti ini kan tanggal 14 Oktober, ini posko sudah harus selesai. Berarti warga sudah harus memikirkan dari sekarang akan tinggal di mana. Kalau Bapak sendiri sudah kepikiran belum akan tinggal di mana? Ya kita secepatnya kita mencari buat penginapan kita lagi, buat kita anak kita bisa ini lagi, buat ada biaya buat ngontrak lagi gitu. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik dan semoga cepat membaik ya Pak ya. Baik, pemirsa itulah dia wawancara saya dengan salah satu warga yang pastinya terdampak di posko pengungsian. Zega, sekian kembali ke studio.